Gitu. Misalkan ya kita bandingkan sinetron dengan K-drama gitu ya. Emang tren Korea ini ternyata nggak cuman dari pop culture-nya aja, nggak cuma dari entertainment aja. Bagaimana kita bisa melihat fenomena global politics gitu ya, atau politik global dari aktor kampung gitu. Terus menarik juga kalau misalkan ngebahas tadi ada Korea dan Jepang gitu, gimana mereka itu budayanya bisa masuk ke negara-negara lain gitu dan sangat mengglobal gitu. Nah, kalau kita ngomongin negara kita sendiri gitu, Indonesia ini kan budayanya tuh banyak banget ya Mbak. Betul, banyak banget budaya. Dan kenapa sih tapi budaya Indonesia tuh nggak bisa populer kayak negara-negara lain gitu. Kayak tadi contohnya Korea atau Jepang. Apa yang membuat berbeda gitu? Apa yang membuat kita nggak bisa sepopuler negara lain? Iya, itu saya rasa itu banyak banget ya faktor yang berpengaruh di situ ya. Tapi salah satunya mungkin yang pertama, tadi kan saya sempat bahas ya di awal terkait dengan soft power gitu ya. Jadi ada soft power, ada hard power. Nah kalau dari konteks Indonesia, soft power itu kan sebenarnya nggak bisa berkembang kalau kita nggak punya hard power ya. Karena yang nge-backing soft power itu sebenarnya hard power ya guys. Jadi kekuatan militer, kekuatan ekonomi gitu ya, itu juga penting gitu. Jadi yang pertama kita mau ekspor budaya kita ke negara lain, kita belum cukup gitu dari segi pendanaan. Kemudian dari pemerintah sendiri juga belum ada semacam policy gitu ya, atau kebijakan tersendiri di mana kita tuh memprioritaskan untuk ekspor budaya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nggak punya cukup banyak diaspora gitu ya. In a way, kalau kita ngomongin orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, itu kan dikit banget ya. Yang tinggal di Inggris juga dikit banget. Dan itu palingan kayak terbatas ke pelajar-pelajar aja ya. Justru sebagian besar orang Indonesia tuh kalau ke luar negeri biasanya kan bekerja sebagai pekerja migran gitu ya. Misalkan di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura seperti itu. Maksudnya di Asia aja. Iya, jadi terkonsentrasinya ke situ-situ aja gitu. Jadi ketika kita mau ekspor budaya populer kita, kita kan harusnya udah punya audiens dulu nih di negara tujuan. Nah itu kita belum punya audiens yang banyak gitu. Makanya nggak banyak orang yang lihat gitu. Misalkan kita bandingkan dengan Tiongkok ya. Tiongkok itu kan diasporanya gede banget ya. Hampir di semua benua itu saya rasa ada diaspora, Chinese diaspora gitu ya. Jadi ketika mereka punya budaya populer gitu ya. Dulu tuh kan ada sempet manpop ya, populer banget ya, Mandarin pop ya. Oh iya. Iya yang itu Meteor Garden. Nah, Meteor Garden terus F4 ya. Itu kan cepet banget berkembangnya gitu ya. Karena ya di setiap negara tuh ada Chinese diaspora gitu ya. Dan kita nggak punya itu gitu kan. Terus yang ketiga itu menurut saya karena di Indonesia tuh susah gitu ya untuk mencari budaya yang beneran bisa disukai oleh semua orang gitu. Karena kita kan sangat diverse ya backgroundnya secara budaya. Maksudnya kita nggak bisa bilang kita bisa bilang batik itu punyanya Indonesia gitu ya. Tapi kan batik paling adanya cuma di Jawa gitu ya. Yang di luar Jawa mungkin nggak akan merasa relate gitu ya dengan itu semua gitu. Jadi kayak apa sih kalau kita ngomongin national culture ini tuh bisa jadi banyak gitu. Kemudian dari konteks anak mudanya sendiri gitu ya, kita tuh cenderung lebih suka sesuatu yang bukan dari Indonesia gitu ya. Jadi untuk kita sendiri tuh susah gitu. Misalkan ya kita bandingkan sinetron dengan K-drama gitu ya. Jadi kan sinetron di Indonesia itu ya ceritanya gitu-gitu aja ya dari dulu ya. Jadi sih susah gitu untuk kita bisa suka itu dan bisa mempromosikan itu ke negara lain gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin drama Korea itu kan banyak banget ya. Jadi kayak setiap drama tuh kayak punya tema sendiri gitu. Ada drama yang temanya tentang kedokteran gitu, temanya tentang mafia, terus temanya tentang makanan gitu ya. Jadi beneran enak gitu. Sedangkan kalau sinetron ya ceritanya paling ibu-ibu yang suaminya selingkuh, terus ternyata anaknya itu anak pungut, terus ternyata rebutan warisan gitu ya. Terus ternyata suaminya tuh ini gitu ya, ternyata suaminya itu adalah anak dari bapaknya dia, ternyata mereka satu darah gitu, mereka bersaudara gitu kan. Biasanya plot twistnya ya gitu aja. Dan ya itu sih menurut saya itu challenge-nya adalah bagaimana kita sebagai generasi muda bisa membuat istilahnya pop culture gitu ya. Kalau kita harus bisa mengembangkan pop culture kita sendiri gitu ya. Itu nanti akan berproses lah ya menuju ke sananya. Tapi
menurut saya itu sih beberapa challenge-nya. Oke, berarti memang peran negara itu besar Mbak ya dalam mempopulerkan budayanya ke negara lain gitu. Karena kalau tadi Mbak Nini bilang itu kan dimulai dari kayak misalkan dari contoh sinetron sama K-drama gitu. Sedangkan memang ya mungkin bisa dibilang kualitas sinetron di Indonesia juga mungkin tidak sekreatif atau sebagus dari K-drama itu juga ya, mungkin pada akhirnya membuat orang Indo tuh jadi prefer ke tontonan yang lain gitu. Betul. Jadi memang perlu support dari negara ya, apalagi di ranah industri kreatif gitu ya. Jadi mungkin harus banyak investment ke situ gitu ya. Karena Korea Selatan juga kan itu bukan sesuatu yang terjadi secara natural gitu ya, tapi itu sudah direncanakan oleh Presiden Korea di tahun 90-an ya waktu itu, setelah krisis moneter. Jadi kan mereka kayak panjang banget. Iya, jadi mereka kan itu terpuruk banget secara ekonomi. Kemudian baru ada kebijakan terkait dengan bagaimana sih si Korean Wave ini bisa berkembang gitu ya, bisa mengglobal. Jadi mereka naruh investasinya di situ gitu ya. Jadi beneran banyak support dan banyak uang yang dikeluarkan untuk mendorong si Korean entertainment industry ini supaya berkembang seperti itu. Oke, sudah kalau dibandingkan di Indonesia masih sangat kurang ya di Indonesia. Ya, mungkin kita kurang duit juga gitu. Mensupport yang itu ya. Duitnya mending untuk bansos. Oh iya. Di bansosnya nggak nyampe. Menarik ya Mbak ya, tadi kita ngobrol panjang itu yang di awal aku sebut stereotipnya tuh ngomongin militer, kemudian ya ekonomi politik, sesuatu yang kayak berat banget di HI. Ternyata tuh kita dari tadi ngomongin budaya dan contoh-contoh yang ya terjadi di kehidupan sehari-hari tuh bisa jadi topik juga di HI ya Mbak ya. Betul. Jadi HI itu emang apa ya, luas gitu ya yang dibahas. Kita bisa membahas high politics, kita bisa bahas low politics gitu ya, tergantung kita mau angle yang mana gitu ya, mau fenomena yang mana gitu. Tapi budaya itu adalah sesuatu yang bisa kita bahas di HI gitu ya, apalagi kita ngomongin soft power ya tadi ya. Jadi ya ini juga berkaitan dengan tren penelitian anak-anak HI ya beberapa tahun terakhir. Itu banyak banget yang membahas tentang Korean pop culture, Korean soft power, Korean public diplomacy gitu ya. Itu bisa dihitung ada kali 10 skripsi per semester gitu ya yang ngebahas tentang Korea gitu. Jadi emang tren Korea ini ternyata nggak cuman dari pop culture-nya aja, nggak cuma dari entertainment aja, bahkan dari konteks riset itu juga ngetren gitu. Jadi masif banget gitu ya impact-nya. Oke, ini jadi buat teman-teman yang pengen masuk HI tapi mungkin nggak mau ngebahas tentang keamanan negara, politik dan lain-lain, ini bisa ngebahas tentang budaya juga Mbak ya. Betul. Kan tadi kita ngebahas tentang risetnya HI dan Mbak Nini juga bilang ke bahwasanya risetnya HI itu ngetrennya sekarang tentang culture gitu. Tadi mention tentang Korean culture. Tapi kalau Mbak Nini sekarang ini dan kedepannya lagi ada rencana riset apa? Iya, jadi sebenarnya kalau riset saya itu bermacam-macam gitu ya. Jadi ada yang ngomongin culture, ada yang ngomongin gender gitu ya, ada yang ngomongin peace and security juga, some part of it gitu ya. Tapi sekarang saya lagi fokus riset terkait dengan kampung gitu. Jadi bagaimana kampung itu bisa kita lihat juga sebagai aktor HI gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat fenomena global politics gitu ya, atau politik global dari aktor kampung gitu ya. Jadi beneran dari unit terbawah gitu, bukan dari state centricnya, tapi dari bawahnya gitu ya. Jadi in a way sekarang tuh memang sedang berkembang gitu ya. Jadi kajian-kajian HI yang nggak melulu ngomongin negara, tapi ngomongin non-state actors seperti itu. Jadi ya kedepannya saya harap sih bisa lebih banyak ya penelitian terkait dengan ya itu tadi ya, terkait dengan budaya, terkait dengan kampung seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen masuk HI tapi mungkin nggak mau riset atau penelitiannya itu tentang politik, ekonomi atau hal-hal yang mungkin bikin pusing atau menurut teman-teman berat, itu bisa banget kayak Mbak Nini di contohnya, riset tentang budaya, gender dan lain-lain. Masih banyak banget topik-topik di HI. Oke, teman-teman terima kasih banyak udah menyimak Kata Juta Nikah hari ini. Sampai jumpa di Kata Juta Nikah selanjutnya. Contoh wibu gitu Mbak, saya taunya wibu gitu. Wibu? Ya wibu. Oke. Ini wibu-wibu jangan marah ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Ketika kamu nonton film, sorry apa ya Mas ya? Ini Mbak apa? Paling jadi termasuk culture diplomasi. Aku Indonesia tuh punya otak kalau gituan tuh ya urusannya kayak jadi.
Kita break dulu. Loh, episode selanjutnya. Ada Ibu-ibu, bapak-bapak. azan soalnya. Aduh, itu keceplosan banget tadi ibu-ibu bapak-bapak. Gak apa-apa, bagus itu. Duitnya mending untuk bansos gitu ya. Jadi bansosnya nggak nyampe. Punya Oh, meriset ke depannya mau kayak gimana nih? oh tadi yang Saya bingung. Buat teman-teman jangan lupa. Ini mau apa ya? Subscribe dan like dan Jangan lupa. Baca aja. Segini, Gen Z yang biasa pakai aplikasi jangan percaya. Itu tidak akan merubah apapun. Pinnya mungkin diambilin apa? Kurang apa? Aduh. Pokoknya dia mau aku. Ambil juga langsung nih. Sudah hancur langsung. Kok kesel ya aku Mbak Nur? Bangun. Oke, halo Mbak Nini, apa kabar? Apa kabar?